Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dapat mengikuti kajian kita. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapat ilmu yang manfaat, barakah fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Pada kesempatan ini kajian kita sampai kepada hadis yang ke-894 tentang menjaga diri dari hal-hal yang akan mengakibatkan dimurkai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kunu fid dunya ad'afan. Jadilah engkau di dunia ini, kata Nabi, ad'afan, sebagai tamu. Jadi kita di dunia ini sebagai tamu, seakan-akan kita datang sebentar dan pulang ke akhirat. Jadi kita tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat yang kekal. Makanya dunia ini tempat kita beramal untuk bekal akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam untuk negeri akhirat. Wattakhizul masajida buyutan. Wattakhizu, dan jadikanlah al-masajida, akan masjid, buyutan, sebagai rumah. Yang kedua, kata Nabi, jadikan masjid sebagai rumah. Artinya apa? Artinya kita cinta ke masjid, sering ke masjid. Karena orang yang ke masjid itu, dia adalah ciri-ciri orang yang beriman. Jadi sering ke masjid, kalau bisa sholat jamaah ke masjid. Ya, jadikan masjid itu sebagai rumah, akrab dengan masjid. Nah, insya Allah berkah ke masjid, tapi dengan untuk beribadah niatnya. Wa'awidu qulubakumur riqqah, dan obatilah hatimu birriqqah, dengan senantiasa mengingat kepada Allah. Jadi mengobati hati dengan selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Pagi ingat kepada Allah, sore ingat kepada Allah, malam ingat kepada Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah bukratan di waktu pagi, wa asilan, dan di waktu sore. Jadi siang malam seluruh waktu 24 jam selalu ingat kepada Allah, menyebut namanya, perbanyak zikir kepada Allah. Kemudian yang keempat, kata Nabi, wa aksirut tafakkur wal buka, dan perbanyaklah tafakur dan menangis. Nah, kita tuh bagus kalau banyak menangis daripada tertawa. Kita berpikir tentang dunia yang fana, berpikir tentang amal kita yang sedikit, berpikir bagaimana supaya aku bisa menambah kebaikan. Jadi berpikir dan banyak menangisi dosa-dosa yang telah lalu. Dan jangan kita membanggakan amal kita yang banyak, karena belum tentu amal yang banyak itu diterima Allah. Ya, sebab kita nih masuk ke dalam surga bukan karena amal, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kisah Umar bin Khattab dalam riwayat Usfuriyah, bahwa Umar bin Khattab masuk surga sebab karena melepaskan seekor burung. Kecil amal tuh, tapi ternyata itulah sebab dia masuk ke dalam surga. Maka kita jangan membanggakan amal yang kita lakukan, tapi kita melakukan dengan ikhlas, terus beramal, walaupun kecil lakukan.
Jadi berpikir, banyak menangis, falyadhaku qalila wal yabku katsira. Hendaklah engkau sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian yang keempat, kata Nabi yang kelima, wala takhlif bikumul ahwa, dan jangan jadikan hawa nafsu kalian melalaikan dari akhirat. Kemudian kata Nabi, tabnuna wala taskunun wala tajma'un. Tabnuna, engkau membangun gedung rumah, wala taskunun, sementara engkau tidak akan tempati selamanya. Artinya sederhana dalam tempat tinggal, karena semua akan ditinggalkan. Kita cari bekal yang banyak untuk akhirat. Wa tajma'un, dan engkau mengumpulkan harta, malah takulun, sementara harta itu tidak engkau makan semuanya. Jadi sekaya-kayanya kita, tidak ada yang pakai baju 10 lapis. Ada orang kaya pakai baju 10 lapis. Ini orang kaya nih, pakai baju 10 lapis, pakai cincin 10 jari dipakai cincin. Orgil kata orang ya. Tidak ada. Sekaya-kayanya kita, makan tetap sepiring, baju tetap satu, mengumpulkan harta yang tidak engkau makan. Ya, maka sebagian kita tasarrufkan fi sabilillah. Wa tu'ammiluna ma la tudrakun, serta engkau mencita-citakan sesuatu yang tidak engkau bakal bisa capai. Yaitu sesuatu yang mustahil jangan kita cita-citakan, tapi selagi bisa dan mampu boleh kita cita-citakan, dan kita wujudkan dengan kerja nyata, dengan kesungguhan cita-cita yang kita impikan. Tapi saat cita-cita itu tidak mungkin tercapai, maka kita urungkan niat, kita tinggalkan, karena itu akan membuat waktu kita habis, energi kita habis, sementara tujuan tidak akan pernah sampai. Ini beberapa pesan Rasulullah di dalam hadis yang ke-894. Mudah-mudahan pesan Rasulullah ini menjadi renungan bagi kita dalam menatap hari esok yang lebih baik lagi. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.